Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luis Fernando Gea dengan NPM 2151058 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Jadi, pada hari ini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan terkait dengan materi mata kuliah hukum adat, yaitu perkawinan hukum adat. Baik, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai topik hukum perkawinan dalam hukum adat. Sebelum masuk ke dalam topik utamanya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum adat. Hukum adat adalah kebiasaan dalam masyarakat, di mana terdapat di dalamnya serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Dalam hukum adat ada juga pengertian mengenai hukum perkawinan. Hukum perkawinan adalah aturan-aturan dalam hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Dalam aturan hukum adat, perkawinan dalam setiap daerah memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Bahkan, hal ini dapat mempengaruhi terhadap kemajuan zaman telah menimbulkan sebuah pergeseran nilai sehingga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antar suku, adat istiadat, dan agama. Terdapat dua sistem perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama adalah sistem perkawinan pada masyarakat unilateral. Dalam perkawinan masyarakat unilateral ini, terdapat dua pengelompokan di dalamnya. Pengelompokan yang pertama ialah eksogami. Eksogami yaitu sistem perkawinan seorang harus kawin dengan orang yang berada di luar suku keluarga. Jadi tidak boleh menikah dengan keluarganya sendiri. Sistem hukum eksogami ini dianut oleh beberapa suku seperti suku Gayo, Alas, Minangkabau, Seram, Nias, dan berbagai suku lainnya. Yang kedua ada endogami. Endogami yaitu seseorang hanya boleh menikah dengan sesama sukunya. Hal ini bertujuan agar mengikatnya ataupun mempersatukannya hubungan persaudaraan, bahkan harta-harta yang berada dalam keluarga mereka supaya diturunkan secara turun-temurun. Nah, dalam endogami ini, suku yang menganutnya ialah suku Toraja. Yang kedua ada sistem masyarakat parental. Sistem masyarakat parental ini yaitu terdapat sebuah pengelompokan di dalamnya atau bisa disebut dengan eleuterogami, ialah sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur-unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami. Pada sistem eleuterogami ini terdapat sistem perkembangan di dalamnya, yang bagian A itu hubungan darah yang terlalu dekat dan bagian B adalah karena hubungan perkawinan. Jika kita ketahui secara umum, terdapat 5 bentuk perkawinan adat. Yang pertama adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan pada masyarakat yang didasarkan pada garis keturunan patrilineal, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita berupa barang-barang yang berbentuk majis, misalnya dalam suku adat Batak Toba, dengan kain ulosnya yang berarti perempuan tersebut telah lepas dari kaitan kekeluargaannya. Yang kedua adalah perkawinan semanda atau semendo, yaitu bentuk perkembangan pada masyarakat sistem keturunan matrilineal, di mana mempelai suami dijemput dan sesudah perkawinan masing-masingnya tetap memegang kliennya masing-masing. Contohnya berada dalam suku Minangkabau. Yang ketiga ada perkawinan bebas atau mandiri. Perkawinan bebas atau mandiri ini adalah perkawinan tidak adanya keharusan untuk menikah dengan siapapun, kecuali ralangan nazab dan musyawarah, contoh seperti dalam suku Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan
yang terjadi di antara suami istri yang berbeda suku, adat, bangsa, budaya, agama yang dianutnya tidaklah mengatur. Adapun pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada saat ini, saya akan menjelaskan lebih mendalam atau lebih mendetail mengenai sistem perkawinan adat Nias. Jadi kita tahu bahwa sistem adat Nias merupakan sistem yang berdasarkan sistem patrilineal atau berasal dari keturunan bapak. Atau bisa dalam sistem patrilineal ini menggunakan yang namanya perkawinan jujur. Jadi dalam adat Nias, seorang laki-laki ini harus memilih seorang wanita yang ingin dia nikahkan. Hal pertama yang harus dia lakukan ialah dengan memberikan jujuran kepada pihak keluarga wanita yang ingin dia nikahi. Jujuran atau bisa disebut dengan bewe dalam bahasa Nias merupakan syarat yang paling mutlak dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Jujuran atau bewe ini memiliki ketentuan di dalamnya. Ketentuan ini bisa dilihat berdasarkan keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi dalam adat Nias, semakin baik terpandangnya keluarga atau semakin tingginya pendidikan seorang wanita, atau bahkan pekerjaannya, profesi yang dia miliki, maka semakin tinggi juga mahar yang akan diberikan kepadanya atau bisa disebut dengan bewe. Mengenai bewe atau jujuran, saya akan memberikan sebuah ilustrasi atau contoh dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu seorang pria yang berasal dari suku adat Nias. Ia ingin menikahi seorang wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup terpandang. Dan wanita ini memiliki profesi sebagai dokter muda di salah satu rumah sakit umum yang ada di Kepulauan Nias. Maka, jikalau sang pria ingin menikahi dia, maka jujuran atau bewe yang diberikan kepadanya itu bisa meliputi sebanyak uang sebesar 150 juta, babi sebanyak 30 ekor, dan beras sebanyak 25 karung, dan beberapa uang tunai yang diberikan kepada keluarga wanita. Jujuran atau bewe ini nantinya akan digunakan untuk keberlangsungan acara dalam seminggu ke depan, dan juga jujuran ini digunakan untuk dibagikan kepada keluarga ayah wanita dan keluarga ibu wanita dengan maksud untuk memberikan tanda atau simbol bahwa anak yang telah dilamar oleh orang lain disahkan atau keluarganya mengetahui akan hal tersebut. Setelah dilakukan jujuran atau pemberian jujuran kepada keluarga wanita, maka ada beberapa langkah ataupun peraturan yang akan dilaksanakan selama menuju pernikahan. Yaitu yang pertama ada acara pertemuan oleh keluarga masing-masing. Jadi ini keluarga cowok maupun keluarga cewek berkumpul. Jadi keluarga cewek berkumpul oleh keluarga besarnya dan mempelai laki-laki berkumpul dengan keluarga saudara laki-lakinya gitu. Dan juga pada acara ini mereka akan membahas mengenai persiapan apa saja sih yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk pernikahan selanjutnya. Karena di dalam adat Nias, acara pernikahannya itu bukan hanya mengenai hari hanya, tetapi ada beberapa serangkaian adat lainnya. Setelah dilakukannya pertemuan oleh beberapa keluarga maupun keluarga besar, maka dimulailah sebuah acara yang cukup penting. Ini bisa disebut dengan Fame Mbene. Jadi Fame Mbene ini maksudnya ialah pengantin yang sebentar lagi akan menikah bakal diberikan wejangan atau nasihat kepada dia setelah ia akan menikah nanti. Nah, yang memberikan wejangan atau nasihat-nasihat ini dari keluarga. Jadi keluarga akan memberitahukan bagaimana sih perjalanan kehidupan menjadi seorang suami istri, apakah yang harus dilakukan setelah menikah, dan jangan lupa akan saudara-saudara jikalau dia sudah menikah. Jadi itulah yang diberikan pada wejangan pada acara ini. Nah, dalam acara ini juga pengantin wanita nanti harus menangis kepada para keluarga yang berada di situ.
di mana ini menandakan bahwa pengantin wanita itu sedih untuk meninggalkan rumah orang tuanya, sedangkan dia tahu bahwa sebentar lagi dia tidak akan bertempat tinggal bersama orang tuanya, sehingga dia harus menangis karena dia nggak akan tinggal bersama keluarganya lagi, sehingga itu yang membuat dia menangis. Setelah dilakukannya acara fame ini, ada beberapa hal yang memang menjadi isu-isu orang, yaitu dimana seorang wanita yang di fame mbena ini, jikalau dia tidak menangis, maka dia akan dicap menjadi orang yang tidak benar. Dalam arti dia itu tidak sedih akan kepergiannya, sehingga orang mencap bahwa oh dia ini hanya mau menikah saja, dia nggak sedih, jadi suka-suka dia gitu. Setelah dilakukannya acara fame mbene, bisa saja hari itu juga atau keesokan harinya diadakan yang namanya acara pemberkatan nikah. Nah, acara pemberkatan nikah ini seperti halnya dengan muslim mengenai akad, maka acara pemberkatan nikah ini kedua mempelai diajak ke gereja dan diberkati oleh seorang pendeta, di mana mereka menjadi seorang suami istri yang sah. Tetapi setelah dilaksanakan pemberkatan ini, para kedua mempelai ini tidak diperbolehkan untuk tinggal di dalam satu rumah atau masih belum bisa tinggal bersama. Dikarenakan dalam adat Nias, jikalau tidak atau masih belum dilaksanakannya acara puncak atau acara adat paling penting, maka mereka tidak boleh tinggal bersama dulu. Setelah itu, 1 hari atau 2 hari kemudian, maka dilakukannya sebuah acara adat. Jadi acara adat ini lah yang menjadi akhir dari segala pernikahan mereka. Jadi dalam acara adat kali ini dilakukanlah sebuah tradisi maupun acara-acara yang mengenai adat. Nah, salah satu bagian dari adat itu yaitu Famaina. Jadi Famaina ini merupakan salah satu tarian dari suku adat Nias yang pastinya akan ditampilkan dalam acara-acara lainnya seperti acara kekeluargaan, acara peresmian, bahkan acara pernikahan. Jadi jikalau acara Famaina ini tidak diadakan, maka sebuah acara itu kurang komplit atau seperti hambar, tidak ada garamnya gitu. Kemudian setelah dilakukannya sebuah acara Famaina dan acara-acara adatnya lainnya, maka berada di penghujung acara, di mana di penghujung acara ini bisa disebut dengan Fametou Ono Alawini Hale. Jadi Fametou Ono Alawini Hale ini artinya pengantin wanita akan sebentar lagi akan dibawa ke rumah suaminya, sehingga keluarga dari cewek akan mendoakan mereka berdua supaya mereka baik-baik saja untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dan pada saat ini juga mempelai wanita nangis dikarenakan dia sedih akan kepergiannya, dalam arti kepergian untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Dan pada saat ini juga wanita nanti akan digendong atau dibopong menggunakan kursi yang sudah diberikan senderan seperti bambu gitu. Jadi nanti dia akan dibawa. Jadi pada saat dia berada di atas kursi itu, maka dia harus menangis karena dia seperti yang saya katakan tadi, dia sedih dan akan kepergiannya itu. Tujuan dilakukannya pengangkatan ini karena perempuan ini dia akan pergi ke rumah baru. Jadi dalam arti dia itu istimewa, dia itu pendatang baru. Jadi dia memang harus diberikan seperti layaknya seorang putri. Nah, pada saat itu juga kondisi wanita itu harus menangis secara terseduh-seduh pada saat digotong. Jikalau wanita tersebut tidak menangis pada saat digotong, maka wanita tersebut akan memperoleh cacian dari keluarga, bahkan warga setempat, yang menandakan bahwa dia tidak sedih akan kepergiannya. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan dalam bahasa daerah Nias, yaitu ya ahowu.